Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar lagi. Kita sekarang belajar ke tematik kelas 4, tema 5, subtema 1, pembelajaran kelima dan keenam. Pembelajaran 5, perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. Tokoh pertama atau satu, Raja Mulawarman, yaitu Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Seorang raja yang baik budi. Rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan. Membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukan. Yang kedua, Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Seorang raja yang bijaksana. Itu pencapaian-pencapaiannya ya. Kemudian yang ketiga, Raja Hayam Wuruk, yaitu dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Pencapaiannya membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Rakyat hidup damai dan makmur karena pertanahannya yang kuat dari serangan musuh. Rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Yang keempat, Majapatih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Pencapaiannya, seorang Mahapatih yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Menjaga keamanan kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Relief Mahapatih Gajah Mada yang memegang keris relief ini berada di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Yang kelima, Raja Balaputra Dewa, yaitu dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Pencapaiannya berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya. Membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Materi berikutnya menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai nada dan tempo. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu. Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan tempo marsia. Tempo lambat disebut largo. Tempo sedang disebut moderato. Tempo cepat disebut allegro. Tempo marsia yang menandakan lagu tersebut dinyanyikan mengentak seperti orang berbaris. Semangat ya. Ini lagunya. Silakan dinyanyikan. Sudah ya, kita teruskan pembelajarannya yaitu kedudukan garis. Sebuah garis dikatakan sebagai garis horizontal jika posisinya mendatar dan dikatakan vertikal jika posisinya tegak lurus terhadap garis horizontal. Nah, perhatikan garis di bawah. Garis vertikal, garis horizontal. Sudah ditunjukkan oleh panah berwarna merah ya. Dua garis dapat dikatakan sejajar apabila keduanya berada di satu bidang dan tidak akan bertemu atau berpotongan meskipun diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, A dan B sejajar. 3. Dua garis dikatakan berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang dan memiliki sebuah titik potong atau titik persekutuan. C dan D berpotongan.
Pembelajaran keenam mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Sikap kepahlawanan. Contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1. Nilai kepahlawanan jujur dan tekun. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berkata benar, tidak menyontek ketika ujian, itu contohnya. Nomor 2, cinta tanah air. Nilai kepahlawanan cinta tanah air, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Nomor 3, nilai-nilai kepahlawanan, pantang menyerah dan disiplin. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita juga harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib. 4. Nilai-nilai kepahlawanan rela berkorban. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, menolong orang dengan tulus dan ikhlas, serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Nomor 5, kerja keras. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi. Itulah materi yang kita telah pelajari pada akhir subtema 1 tema 5 kelas 4 ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.